Salam sehat sahabat, sahabat yang hebat, sahabat yang kuat, sahabat yang tetap semangat meskipun gagal ginjal dan cuci darah, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sepakat dan bermufakat untuk tetap menjalani pola hidup sehat, sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan yang kedua dengan cuci darah untuk melakukan semua kebaikan. Semangat! Sahabat, ini waktu makan siang. Saat ini saya sedang berusaha menahan laju urium darah, ya, mengurangi tingkat urium darah. Jadi sahabatku, sesungguhnya dalam hal makan kita harus selalu berpikir bahwa yang kita makan ini akan menjadi racun, akan menjadi urium di dalam darah kita. Jadi setiap kali kita merencanakan mau makan, ingin makan, kita timbang-timbang dulu. Saat ini saya mau makan lebih banyak protein atau minim protein, minimal protein. Nah, kapan kita makan protein tinggi? Yaitu saat HB kita rendah. Jadi saat HB kita rendah, kita perlu makan protein yang cukup, ya, tinggi tetapi pada batas yang terukur. Saya pada episode yang lalu sudah menyampaikan, nanti saya ulang lagi. Tapi ada saatnya kita, sahabatku, cuci darahnya gagal, nggak tuntas, nggak selesai. Rasanya badan masih uremik setelah cuci darah. Nah, saat-saat seperti itu kita perlu merencanakan makan yang rendah protein. Supaya urium kita tidak tinggi, supaya sampai waktu hadir lagi uriumnya tidak terlalu tinggi. Jadi, ya sahabat, ada dua cara kita menentukan menu makan kita, ya. Selain pola makan 3 kali sehari, ya, menu makannya juga perlu kita atur. Saat ini saya akan makan dengan makanan yang rendah protein. Seperti apa makanan rendah protein? Saya kasih lihat, ya. Nah, ini sayur bening, ya. Sayur bening bayam dan labu siam. Saya masak sendiri. Ini seger, ya. Bumbunya hanya daun salam dan bawang merah. Nah, ini ikan asin, ya, ikan asin bulu, tahu, telur. Saya hari ini hanya makan ikan asin. Saya lagi ingin ikan asin dan sepotong tahu Bandung. Teman-teman bisa juga makan siang dengan sebutir telur. Ini nggak bisa dimakan semua, ya. Hanya sebutir telur atau ikan asin plus tahu. Ini cukup. Tentu ditambah dengan sambal, ya. Jadi ini makanan rendah protein. Selain lauk yang rendah protein, sahabatku, nasi pun ternyata harus dibatasi. Porsi nasi itu harus dibatasi. Banyak sahabat-sahabat yang keliru, nggak apa-apa kalau nasi kan nggak ada proteinnya, makan nasinya banyak nggak apa-apa. Ini keliru, ya. Dalam 100 gram nasi itu terkandung 3 gram protein, ya. Jadi sejak dulu masih menjalani perawatan konservatif, saya diet ketat, saya makan hanya 200 sampai 300 gram nasi. Sekarang setelah gagal ginjal, setelah cuci darah, saya pun makan 300 gram nasi. Sebab dalam 300 gram nasi itu terdapat 9 gram protein, ya, cukup tinggi. Jadi jangan salah, nasi pun
ada proteinnya. Ya, terdapat 3 gram protein dalam 100 gram nasi. Jadi kalau kita makan sekali makan 300 gram, maka kalau kita makan 3 kali, maka 9 kali 3 gram. Sehari sudah 27 gram hanya dari nasi. Padahal, sahabatku, kebutuhan protein kita sebagai pasien gagal ginjal hanya 1,2 gram kali berat badan. Ya, tinggal kalikan berat badan. Seberapa kebutuhan protein kita. Nah, nasi 300 gram itu seperti apa? Oke, dulu saya timbang ya. Sekarang sebenarnya saya sudah hafal nasi 300 gram, tetapi saya ingin kasih lihat ke teman-teman yang 300 gram. Terlalu banyak kalau 300 ya. Siang ini saya perlu 200 gram saja, cukup ya. Ini adalah 200 gram, kebalik, nggak apa-apa ya. 200 gram ini cukup banyak ya. Jadi kawan-kawan, kalau makan nasi 300 gram itu harusnya sudah sangat kenyang. Wow. $200 gram itu banyak ya. Lumayan banyak. Memang ini agak perak ya. Jadi ngembang. Jadi makan rendah protein itu, nasinya juga dibatasi. Kali ini 200 gram atau 300 gram. Kalau kita sedang beraktivitas berat ya, 300 gram. Lauknya ya 1 tahu Bandung, ikan asin. Ini kesukaan saya. Ikan gulu. Wah, ini enak sekali ya. Kata orang ini gizinya rendah ya. Ikan asin ini kaya akan kalsium. Jadi teman-teman yang ingin kecukupan kalsium, ikan asin ini cukup bagus. Dan kalau tensinya cenderung rendah seperti saya cenderung rendah, garamnya, Na-nya cukup membantu. Ini sambal maknyus ya. Enak. Jadi kasih sambal sedikit. Sayurnya sayur bayam. Wow. Mantap. Kuahnya sedikit saja. Nah, sahabatku, ingat, bayam itu kaya purin ya. Purin itu begitu sudah masuk ke dalam tubuh, di metabolisme menjadi asam urat. Jadi teman-teman yang asam uratnya tinggi, cukup hati-hati makan bayam, harus diatur ya. Tetapi sesungguhnya bayam ini superfood, makanan yang kaya nutrisi. Oke, yuk kita coba makan siang. Kepalanya juga dimakan ya, kepala ikan asin. Enak.
Sahabatku, jangan takut makan sayur ya. Jangan takut. Bayam itu bagus. Kalau sempat dipotong-potong tulang daunnya. Untuk teman-teman yang asam uratnya cukup tinggi, potong-potong tulang daunnya, itu sangat mengurangi purin ya. Enak. Tiga atau 4 suapan. Biasanya saya langsung ambil binder. Ini binder fosfat ya, Lenal AC, binder berbasis kalsium. Buat kita pasien yang tidak ada masalah dengan gangguan berat tulang dan sebagainya, cukup menggunakan binder kalsium CaCO3 atau nih apa, Lenal AC, untuk mengurangi asupan minum. Bindernya nggak usah pakai minum. Kalau sahabatku minum kalos, bindernya kalos, kalosnya harus dikunyah ya. Kalau kalos itu dikunyah, jadi sambil makan sambil kunyah kalos. Sahabatku, makan makanan yang rendah protein seperti ini, yang ringan seperti ini, membuat lidah kita tetap nyaman. Karena uriumnya tidak terlalu tinggi, nggak cepat haus ya. Kalau kita terlalu banyak makan makanan berprotein tinggi, kita cepat haus. Karena urium harian kita tinggi. Saya dengan HB yang sudah cukup bagus, HB saya terakhir awal bulan 11,5. Jadi HB saya tidak pernah kurang dari 11 ya, jarang. Ya, antara 10 sampai 12. Itu karena saya makan dengan pola yang benar. Tidak kebanyakan makan. Teman-teman lihat sendiri ya, 200 gram itu cukup banyak. Jangan sampai makan sepiring munjung. Itu mengotori tubuh kita. Di tempat-tempat HD kadang kita mendengarkan masukan yang salah. Saat HB kita rendah, susternya bilang makan yang banyak. Tidak ya. Makan harus diatur. Ada waktu kita makan tinggi protein. Yang protein tinggi itu daging, ayam, telur ya, ini telur asin. Kalau telur cukup 1, kalau ayam cukup paha, daging cukup sepotong sekali makan. Atau ikan. Nah, kalau kita mau makan yang rendah protein ya utamakan sayurnya. Lauknya ya sederhana ya, ikan asin. Ini protein nabati, nggak boleh terlalu sering ya, sekali-sekali sebagai selingan. Kita membutuhkan juga protein-protein dari tumbuh-tumbuhan, dari kacang-kacangan. Dari kacang-kacangan ini juga kaya fosfor, kaya purin. Jadi tetap harus selalu, jangan lupa setiap kali kita makan minum binder CaCO3 atau kalos atau Lenal AC. Nanti kawan-kawan akan merasakan manfaatnya kalau mulai terbiasa dengan makan yang teratur ya.
makan-makan yang ringan. Ini ringan ya. Perut tidak begah dan tidak uremik. Orang sehat, pasien gagal ginjal yang sehat, saya bolak-balik mengatakan tidak boleh uremik. Ya, kalau uremik itu lambat laun akan menjadi masalah. Sambelnya lumayan, ya, maknyus, pedas, jadi keringetan, bersemangat. Labusium. Jadi sahabatku, tubuh kita, perut kita perlu rileks. Kadang-kadang perlu puasa. Ya, puasa itu bagus. Kalau sahabatku mau puasa Senin Kemis itu juga bagus. Atau sering-sering kita meringankan tubuh kita dengan makan yang rendah protein. Ya, seminggu setiap kali makan siang masih oke menurut saya ya. Tapi kalau HB-nya rendah, sahabatku yang HB-nya rendah, ya dalam seminggu itu 2-3 kali makan yang rendah protein. Ini untuk relaksasi tubuh kita ya, supaya urium kita tidak terlalu tinggi. Lauknya bisa bayam, bisa tumis buncis, itu juga rendah. Tumis buncis dengan wortel ya, atau sayur sop. Lauknya bisa potong tahu, ikan asin, atau telur juga boleh ya. Sahabat, tetap semangat. Gagal ginjal itu nggak sulit ya, nggak serem. Yang bermasalah itu pembuangan racun dan cairan kita. Jadi yang harus diatur pemasukan makanan dan minum kita, cuma semudah itu, sesederhana itu ya. Apa yang harus dimakan nikmati. Ada pola makan pada episode yang lalu, pola makan, coba dilihat lagi videonya. Nah, ini adalah makan makanan yang rendah protein. Ini diperlukan saat hari kita gagal, tidak lancar, tidak bagus, urium kita tinggi, masih uremik. Kita wajib makan makanan yang rendah protein. Semangat sehat.